Halo rekan-rekan kita semuanya, kembali lagi bersama kita di sini di series Rosi Ruang Organisasi. Nah, kesempatan kali ini kita bersama dengan pembicara kita, rekan Abdul nih. Siap, halo Mas Khalid. Halo rekan Abdul, gimana nih kabarnya rekan Abdul? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah baik luar biasa. Nah, tanpa berlama-lama nih rekan Abdul, Iya. ada yang mau kita tanyakan. Apa itu? Oke, pertanyaannya, kenapa sih akun sosmed organisasi gitu-gitu aja? Nah, Kenapa sih akun sosmed organisasi gitu-gitu aja? iya gitu. Oke. I see. Menurut saya ya, rekan Khalid, akun organisasi itu harus mengupload konten yang tidak monoton. Oke, maksudnya gimana nih? Konten yang tidak monoton nih gimana? Gini, jadi ritme penguploadan konten dan juga jenis-jenis yang apa yang harus dipilih di dalam konten tersebut harus bervariasi dan harus memiliki seni. Kalau menurut saya seni kreativitas yang tinggi. Karena untuk menciptakan sebuah konten yang menarik, tentunya kita harus bervariasi dalam menciptakan sebuah topik, menciptakan sebuah visual yang beraneka ragam, dan mungkin masih banyak lain laginya. Jadi yang paling penting kita harus kreatif dan juga inovatif. Ya salah satunya dalam pembuatan topik yang juga berbeda-beda, nggak terpaku dalam satu topik saja. Jadi tujuannya emang agar audiens itu tidak bosan dengan konten-konten yang kita buat gitu Iya, nih. betul. Jadi gitu nih, yang pertama menurut rekan Abdul nih ya, konten yang kita buat tuh jangan monoton, jangan gitu-gitu aja, jangan satu jenis, akan tapi harus bervarian gitu ya. Jos, ya. Oke, betul. Kira-kira ada lagi gak nih rekan Abdul faktor atau alasan kenapa kenapa akun sosmed organisasi gitu-gitu aja? Oke. Kalau menurutku ada lagi. Apa itu? Konten organisasi kurang interaksi. Nah, Kurang interaksi. Oke, Ya, betul. maksudnya gimana nih rekan Abdul? jadi begini, rekan Khalid. Ketika sebuah konten yang dibuat itu tidak melibatkan sebuah interaksi, maka sebabnya konten akan sepi peminatnya. Interaksi itu seperti ini. Semisal konten yang kita buat selalu memberikan sebuah pertanyaan kepada penonton, endingnya bisa seperti itu. Atau kita juga sering kali membuat interaksi di story, Instagram story. Itu bisa merupakan salah satu interaksi untuk menggait banyak audiens netizen yang ikut andil dalam berkomentar, memencet like dan share kepada teman-teman semua. Jadi gimana caranya konten yang kita buat nih bisa memancing para audiens? Gitu ya? Betul. Oke. Jadi gitu nih rekan dan rekan kita. Itu faktor kedua kenapa sih akun sosmed organisasi gitu-gitu aja. Betul. Nah, karena kurangnya interaksi, betul kan? Ya, kurangnya interaksi. Oke. Mungkin ada lagi gak nih rekan Abdul faktor yang lain? Menurut saya faktor yang terakhir itu terlalu sering dan juga terlalu jarang dalam penguploadan sebuah konten. Loh, maksudnya kenapa nih? Nah, Gak boleh ya terlalu sering upload konten. Seharusnya baik dong. ya memang penguploadan konten yang terlalu sering itu bagus. Sebenarnya bagus, akan tetapi jikalau konten tidak dibatasi dengan sebuah jeda, maka
para audien akan bosen. Akibatnya nanti audiennya bakal bosan. Para audien akan bosen, yang dimana terus menerus melihat konten kita yang bermunculan tiap hari. Iya sih, betul juga sih. Aku juga ngerasa gitu sih. Kenapa kok muncul terus nih video-videonya, kontennya tiap hari muncul terus. Ya, Kayak udah nggak menarik aja gitu kita mau lihatnya ya. betul. Terus juga kalau kita jarang upload, nanti audien bakal hilang juga, Mas. Nah, itu dia resiko kalau lama tidak berkabar. Maksudnya gitu nih. Lama tidak berlayar di sosmed, ya itu audien akan hilang. Gitu. Betul nih. Jadi gitu nih rekan dan rekan kita. 3 faktor kenapa sih akun sosmed organisasi gitu-gitu aja. Nah, begitu. Menurut versi dari rekan Abdul. Nah, Oke, sekian di series kita kali ini. Sampai jumpa kembali. oke, dadah.